Dahulu kala, terdapat keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai pedagang. Keluarga mereka begitu harmonis dan tampak bahagia. Pada suatu hari, ketika ibu Bawang Putih mengalami sakit berat, sehingga Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih melihat kondisi sang ibunda. Apalagi ibu harus menjadi anak yang baik dan bertakwa kepada ayahmu. Ibu menyayangimu, nak. Ibu jangan pergi tinggalkan Putih. Ibu bangun. Ayah, mengapa ini terjadi pada kita? Kenapa ibu tinggalkan kita, ya? Sudahlah nak, biarkanlah ibumu hidup tenang di alam sana. Setelah ibu Bawang Putih meninggalkan kata-kata terakhirnya itu, ibu Bawang Putih akhirnya meninggal dunia dan Bawang Putih bersama ayahnya merasa terpukul akan hal tersebut. Di desa di mana ayah Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Randa. Randa seringkali membawa makanan untuk Bawang Putih. Putih, ini ibu bawakan makanan untukmu. Semoga kamu menyukainya, ya. Wah, makanan ini enak sekali. Ibu harus menyukainya. Syukurlah kalau gitu. Besok ibu bawakan lagi ya untukmu. Terima kasih ibu baik sekali padaku. Iya, sama-sama. Seiringnya waktu, Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Bawang Merah. Ayah Bawang Putih meminta izin kepada putrinya untuk melamar Randa. Nah, ayah ingin menikahi ibu Bawang Merah. Apakah kau menyetujuinya? Jika itu sudah keputusan ayah, Putih akan menyetujuinya. Lagipula ibu merah baik sekali padaku. Baiklah nak, ayah akan bilang pada Randa bahwa Putih menyetujuinya. Setelah mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamar. Randa, setelah kehilangan istriku, aku merasa kesepian dan juga anakku. Dan begitu bertemumu, aku menyukaimu. Apakah kau ingin menikah denganku? Baiklah mas, apakah menikah denganku? Akhirnya mereka menikah dan tinggal satu atap dengan Bawang Putih. Di awal ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah tampak baik-baik saja. Namun pada suatu ketika saat Bawang Putih tidak ada di rumah, Wah, rumah ini sangat besar dan banyak barang mewahnya. pada suatu hari ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan ia pun meninggal dunia. Ayah, kenapa ayah? Bangun ayah, yang tinggalin Putih. Bangun ayah, bangun. Akhirnya si keluarga ini meninggal juga. Semenjak hal itu terjadi, Putih pun menjadi yatim piatu. Sehingga ibu Bawang Merah menjadi tak karuan kepada Bawang Putih. Putih, jangan hanya berharap saja sana kita dan bereskan rumah sekarang. Putih, kau juga harus mencucikan semua pakaianku dan bereskan. Baik, semuanya sekarang. Putih pun menuju sungai untuk mencuci bajunya. Pada suatu hari, ketika Putih sedang mencuci baju di sungai, tiba-tiba sehelai baju ibunya telah hanyut di bawah arus. Sehingga Bawang Putih pun mencoba untuk mengejarnya. Namun sayang, dia tetap tidak bisa mengejarnya karena arus airnya begitu kencang. Ibu, maafkan aku telah menghilangkan pakaian ibu. Apa? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Mengerti kau? Dengan ikhlas hati, Putih pun kembali mencari baju yang hilang. Di tengah-tengah perjalanan, Putih menanyakan kepada penduduk sekitar tentang baju ibunya. Permisi, aku bapak lihat baju yang saya sungai. Bisa tidak melihatnya, ciri-cirinya seperti apa? Baju berwarna kuning dan itu masih baru. Oh, jika itu saya tidak melihatnya. Oke, terima kasih pak. Tidak apa. Tak kerasa hari semakin gelap dan Bawang Putih harus mencari tempat untuk berteduh karena kalau ia pulang pasti akan dimarahi. Tak lama kemudian ia melihat sebuah gubuk tua dan Putih pun berniat untuk menginap. Permisi nek, siapa ini? Ada apa malam-malam begini di rumahku? Namaku Bawang Putih nek, aku sedang mencari pakaian ibuku yang hilang di sekitar sini. Oh, jadi itu baju milik ibunya. Dada telah menemukannya beberapa hari yang lalu. Kalau kamu menginginkannya kembali, kamu
Setelah mendapatkan pakaian ibunya, dia langsung kembali dan menyerahkannya. Putih pun berlari ke dapur untuk membuka labu yang telah diberikan oleh nenek. Ternyata Mas, ini mas, ibu lihat aku menemukan emas. Putih, dari mana kau mendapatkan emas sebanyak ini? Aku mendapatkan emas ini ketika aku sedang mencari pakaian ibu. Lalu ada seorang nenek memberi labu ini. setelah mengetahui hal ini, ibu bawang merah pun langsung merebut emas yang dibawa bawang putih. Dan bawang merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menaruh pakaian dengan sengaja di sungai. Setelah itu, merah pun melakukan hal yang sama seperti yang di bawang putih lakukan. Bentar deh. Setelah membuat persetujuan dengan nenek, ternyata selama merah di rumah nenek, hal yang dia kerjakan hanyalah bermalas-malasan. Dan ketika suatu hari, Mas, ini nak. Nenek minta tolong bersihkan halaman ini ya nak. Pasti aku disuruh beresin rumah tidak mau, panas. beberapa hari berikutnya, Nen, mana baju yang kau janjikan dan mana imbalan aku? Aku mau. begitu sampai di rumah, bawang merah pun segera memanggil ibunya dan dengan senang hati. Dia dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah pun merasa takut jika bawang putih meminta bagiannya. Maka bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci bajunya. Putri coba cuci bajunya sekarang. Baik, ibu. Ibu, lihat aku mendapatkan labu yang sangat besar. Cepat buka. Hikmah yang bisa kalian petik dari drama adalah semua perbuatan yang kamu lakukan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka dari itu hendaknya ikhlas dalam melakukan sesuatu. tergores bagai lukisan.